Sahabat official, mungkin di antara kalian sudah tahu ya tentang peristiwa ini. Kamu kan Kristen, bukannya di Kristen itu nggak boleh cerai ya? Nah gini sayang ya, Magabe jelasin untuk semuanya. Anak gadis merapat, mama mau ngomong, dengar sayang ya. Memang betul, di iman Kristen atau Katolik itu tidak diperbolehkan cerai, karena kita janjinya adalah hingga maut memisahkan. Hal ini yang membuat Wadison yang gelap mata kemudian merencanakan pembunuhan pada istrinya. Atau ada yang belum tahu nih? Ini adalah seorang kriminal yang menjadi korban dari doktrin agama. Ingin kawin lagi namun terhalang oleh adat, suku, dan agamanya. Kita kupas karena menarik sekali ya untuk kita komentari sahabat official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Siapapun umat Islam dan Kristen sudah pasti tahu ya bahwa Islam mengizinkan poligami atau bercerai dan menikah lagi. Namun hanya satu agama yang sudah menikah. Ketika mereka sudah menikah, maksudnya dilarang keras untuk melakukan perceraian apalagi poligami, dan akhirnya berakhir seperti ini. Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan kasus yang terjadi di sebuah perumahan di Serang, kota Serang, di mana awalnya pasangan suami istri ini diklaimnya adalah korban dari perampokan. Tetapi sekarang sudah ada pengakuan, sang suami Wadison Pasaribu sudah mengakui bahwa dirinya lah yang menghabisi sang istri Petri Sihombing yang berusia 35 tahun. Katanya itu adalah pure kayak perampokan doang, dia mengetahui dan ternyata itu kan semuanya adalah rekayasa. Dan ya suka tidak suka dia juga sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka lebam dan ternyata itu adalah hasil perbuatannya sendiri. Menurut Wadison dan juga Petri, mereka itu sudah tidak baik-baik aja hubungannya, bahkan juga diakui mereka itu Wadison tuh pengen nikah lagi, pengen menceraikan istrinya, cuman secara agama dan juga adat katanya bahwa kalau sudah menikah di budaya mereka itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Makanya ya udah Wadison berusaha menggunakan jalur tersebut. Jadi ada dua indikasi yang melarang pria Kristen untuk menikah lagi. Yang pertama secara adat dan agama. Kalau kita melihat budaya atau suku Batak, menurut penuturan ringkasan AI, perceraian dalam budaya Batak tidak dilarang tetapi memiliki aturan dan konsekuensi yang berbeda. Perceraian dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun keluarga dan juga masyarakat sekitar. Jika berbicara tentang kerugian dari perceraian, hal itu sudah pasti dan berlaku pada semua suku pastinya. Namun, suku Batak tidak melarang perceraian. Tidak ada satupun yang sudah dipersatukan Allah itu dipisahkan manusia. Tapi kalau ditelusuri lagi di dalam Alkitab, karena kan panduannya Kristen itu kan Alkitab ya, ada pernyataan-pernyataan yang berkesinambungan tentang seseorang boleh meninggalkan istri atau suaminya kalau karena alasan berzina. Nah, berzina itu apa? Yuda menjelaskan, Wadison diketahui menjalin hubungan gelap perempuan bernama R itu sejak November 2023. Hubungan terlarang ini pernah diketahui oleh Petri pada Maret 2025, namun Wadison berjanji untuk mengakhirinya. Namun, kenyataannya hubungan itu tetap berlanjut, bahkan R mendesak untuk dinikahi. Hal ini yang membuat Wadison yang gelap mata kemudian merencanakan pembunuhan pada istrinya. Coba kalian bayangkan, sekiranya hubungan pasutri, maksudnya orang Kristen ini sudah tidak memiliki kecocokan lagi, sering bertengkar dan tidak ada saling pengertian lagi sesama mereka, apalagi kiranya jika seorang suami yang suka ringan tangan dan menyakiti istrinya dengan KDRT misalnya, atau saling mengkhianati. Apakah rumah tangga seperti ini di dalam Kristen harus terus dipertahankan? Sebagaimana komentar orang ini, bahwa rumah tangga Wadison sudah tidak baik-baik saja. Nah, kalau kalian bertanya kepada ringkasan AI di dalam masyarakat Batak Toba misalnya, khususnya mereka yang beragama Kristen nih, poligami tidak diizinkan.
Dalam ajaran Kristen mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan seumur hidup antara satu pria dan satu wanita saja. Memang betul, di iman Kristen atau Katolik itu tidak diperbolehkan cerai karena kita janjinya adalah hingga maut memisahkan. Kalau di dalam adat suku Batak memang tidak boleh melakukan poligami, namun boleh melakukan perceraian, tetapi itu hal yang tidak dianjurkan. Yang keras melarang perceraian ini adalah doktrin agama mereka. Sementara di dalam kitab mereka, para nabi-nabi itu malah banyak yang beristri lebih dari satu atau poligami. Artinya sang pencipta manusia itu mengetahui fitrahnya manusia, sebab itulah tidak melarang utusannya beristri lebih dari satu. Namun dengan doktrin agama Kristen yang membatasi fitrah manusia ini, maka itulah yang terjadi. Wadison membuat skenario menjadi korban perampokan dan istri tewas. Polisi berhasil melihat kejanggalan kematian Petri Sihombing dan langsung menetapkan Wadison Pasaribu sebagai tersangka. Wadison juga mengaku bahwa membunuh istrinya agar bisa menikahi selingkuhannya inisial R. Akun media sosial wanita berinisial R yang diduga selingkuhan Wadison ini pun kini ramai diserbu netizen. Wanita berinisial R ini menurut polisi merupakan wanita yang selingkuhan Wadison warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Wanita R ini menjadi motif Wadison nekat membunuh istrinya, Petri Sihombing. Kapolresta Serangkota, Kombes Pol Yuda Satria mengatakan alasan pelaku megabisi korban karena ingin menikahi wanita berinisial R itu. Akan tetapi dalam agama dan adat Batak yang dianut Wadison, memiliki istri lebih dari satu tidak diperbolehkan. Kalau di dalam Islam diizinkan poligami, jika seorang istri tidak ingin diceraikan dan dengan syarat harus berbuat adil kepada istrinya. Jika tidak adil, maka siap-siap masuk neraka. Bagaimana menurut analisis kalian sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi tentang budaya adat dan doktrin agama? Kalau menurut kami, dari kejadian peristiwa ini bisa dikatakan bahwa doktrin agama Kristen sudah memakan korban. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.